Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau senantiasa melindungi dan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu pada saat ini. Bimbing hati kami, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, tampaklah pasukan dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu hambanya itu berkata kepadanya, "Celaka tuanku, apa yang harus kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu Elisa berdoa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Tuhan membuka mata hamba itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Tema renungan saat ini adalah berjalan dengan mata iman. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mata jasmani terbentur pada sebuah tembok, tetapi mata iman melompati tembok. Mata jasmani melihat kegelapan, tetapi mata iman menjangkau secercah sinar di balik kegelapan. Mata jasmani menimbulkan keputusasaan, tetapi mata iman menimbulkan kekuatan dan pengharapan. Mata iman menjadi tenang di kala badai menerpa, terhibur ketika kesedihan mendera, tersenyum di balik duka, berbahagia di tengah kepedihan, dan menemukan jalan ketika tiada jalan. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17, kita melihat tentara Raja Aram datang mengepung kota Dotan di mana Nabi Elisa berada. Dan ketika pelayan abdi Tuhan itu yang namanya Gehasi melihat tentara Aram yang besar itu, maka ia ketakutan dan memberitahukan kepada Nabi Elisa. Namun Elisa hanya berkata, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Gehasi dengan mata jasmaninya melihat tentara Aram yang besar, sehingga membuat ia gemetar ketakutan. Sedangkan Nabi Elisa dengan mata iman melihat tentara Tuhan yang jauh lebih besar. Gehasi hanya mampu melihat situasi yang dia hadapi dengan mata jasmani. Oleh sebab itulah Nabi Elisa berdoa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Gehasi mulai memiliki mata yang melihat. Nabi Elisa menjalani jenis kehidupan bukan hanya karena melihat, tetapi karena percaya. 2 Korintus 5 ayat 7. Sedangkan pelayan abdi Tuhan itu, yaitu Gehasi, menjalani kehidupan yang memiliki mata namun tidak melihat. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seringkali kita juga menjalani kehidupan kekristenan seperti Gehasi, kehidupan yang tidak seimbang. Dengan kata lain, mata jasmani bertindak dan berpengaruh jauh lebih besar dari mata iman. Akhirnya kehidupan kekristenan yang kita jalani adalah kehidupan yang uring-uringan, karena sebuah masalah penuh dengan kecemasan, ketakutan, dan kekalahan. Tidak memiliki sikap iman di dalam Tuhan.
Akhirnya kita merasa kering. Ini bukanlah kehidupan yang Tuhan inginkan. Kita harus mempunyai keyakinan bahwa Tuhan mengontrol seluruh kehidupan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang bukan sekedar mampu menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, tetapi Ia juga mampu mengubah situasi dan kesulitan, kesusahan yang kita hadapi. Untuk itulah kita harus dapat melihat segala keadaan dengan mata iman, agar di dalam setiap sudut jalan kehidupan kita menemukan campur tangan Tuhan. Jika kita hanya hidup dengan mata jasmani, maka kecillah kekuatan kita. Tetapi ketika kita hidup dengan mata iman, maka kita lebih dari seorang pemenang. Mari kita bangun iman kita dari hari ke hari untuk mempercayai bahwa Allah yang Maha Kuasa turut berkarya dan campur tangan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami rindu untuk senantiasa menikmati campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. Bukalah mata iman kami untuk melihat dan merasakan karya dan keajaiban-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menolong dan memberkati mereka, sehingga mereka mendapatkan jalan keluar karena berkat pertolongan-Mu. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin pemerintahan kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.